Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rulian Nugraha Pratama dari kelas karyawan kelas U dengan NIM 2023 11563. Di sini saya akan melakukan pembuatan video untuk kegiatan ujian akhir semester mata kuliah rangkaian listrik 2 dengan dosen Ibu Sofitri. Baik, di sini saya akan melakukan pembuatan video presentasi terkait AC power analysis, three-phase circuit, magnetical couple circuit, serta frekuensi respon. Di mana di dalam 4 tema ini mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan sistem kelistrikan di PLN ya. Jadi 4 tema ini AC power analysis, three-phase circuit, magnetical couple circuit, serta frekuensi respon yang berkaitan dengan sistem tenaga listrik di PLN. Yang pertama ada AC power analysis, di mana pada aplikasi sistem kelistrikan PLN ini sangat penting untuk memahami dan mengoptimalkan kinerja sistem ketenaga listrikan. Nah, berikut adalah beberapa contoh AC power analysis pada aplikasi di sistem kelistrikan PLN. Yang pertama ada analisa rugi daya atau power loss analysis. Di sini berguna untuk menentukan dan mengukur rugi daya dalam distribusi listrik mulai dari pembangkitan hingga ke titik konsumen, serta mengidentifikasi sumber-sumber rugi seperti rugi daya ya, seperti di konduktor, di trafo maupun di peralatan lainnya yang terpasang, serta untuk merancang solusi untuk mengurangi rugi daya dan meningkatkan efisiensi distribusi tenaga listrik. Yang kedua, ada analisa faktor daya atau power factor analysis. Di sini berguna untuk menilai faktor daya pada berbagai titik dalam sistem kelistrikan, serta mengidentifikasi peralatan atau beban yang menyebabkan faktor daya rendah. Selanjutnya, mengimplementasikan perbaikan untuk meningkatkan faktor daya dan mengurangi tagihan listrik. Yang ketiga, ada analisa harmonik atau harmonik analisis, berguna untuk menganalisis tingkat harmonik dalam distribusi listrik, mengidentifikasi peralatan atau beban yang menyebabkan faktor daya rendah, merancang file harmonik atau mengambil langkah-langkah lain untuk mengendalikan harmonik dan mencegah dampak negatifnya pada peralatan dan sistem tenaga listrik itu sendiri. Yang keempat ada analisa beban, yaitu menilai profil beban untuk memahami distribusi daya di berbagai waktu, mengidentifikasi puncak beban dan mengoptimalkan strategi beban untuk menghindari kelebihan beban atau pemadaman listrik, dan juga merencanakan perluasan kapasitas sesuai dengan kebutuhan beban yang diantisipasi. Yang kelima ada analisis stabilitas sistem, yaitu menganalisa stabilitas sistem saat terjadi gangguan atau perubahan besar dalam beban, menilai kemampuan sistem untuk pulih setelah gangguan, merancang dan mengimplementasikan kontrol dan perlindungan untuk meningkatkan stabilitas sistem. Yang keenam ada analisa kualitas daya, yaitu untuk memonitor tegangan, arus, dan karakteristik lainnya untuk menilai kualitas daya, mengidentifikasi masalah seperti fluktuasi tegangan, lonjakan, dan harmonik, serta menetapkan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas daya. Yang ketujuh, analisa distribusi energi, yaitu menganalisis distribusi energi di seluruh jaringan, menentukan efisiensi distribusi, dan mengidentifikasi area di mana peningkatan diperlukan, serta merancang solusi untuk mengoptimalkan distribusi energi. Semua analisa ini membantu PLN untuk mengelola dan memelihara sistem kelistrikan mereka dengan lebih efisien dan handal. Ya, mungkin untuk menganalisa poin-poin tersebut diperlukan suatu tools ya. Salah satunya ada aplikasi ETAP,
Mungkin di luar juga ada aplikasi PSSI dan juga masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya untuk menganalisa power analysis di sistem AC ini. Nah, di sini saya tampilkan ada beberapa tampilan ya untuk AC power analysis, diantaranya adalah yang terdapat pada kubikel PHBTM serta PHBTR. Jadi di PHBTM sendiri di situ ada digital power meter, ada KWH meter, ada relay, itu berfungsi untuk menganalisa AC power yang ada di sistem jaringan ketenagalistrikan di distribusi. Selanjutnya ada digital meter atau power meter di PHBTR. Di sini berfungsi juga untuk mengetahui beban-beban yang terpakai pada pelanggan serta tegangan yang berada pada jaringan tersebut. Nah, di sebelah kanan ini adalah hasil analisa etap. Jadi dari beberapa data yang kita dapat di lapangan, kita bisa melakukan analisa data di tahapan selanjutnya melalui tools atau aplikasi etap ini. Jadi di titik-titik mana yang perlu dilakukan perbaikan, misalkan adanya susut jaringan atau tegangan jatuh pada tegangan ujung, itu bisa kita lakukan simulasi di aplikasi etap ini. Oke, selanjutnya untuk tripas circuit. Di sini tripas circuit adalah konsep penting dalam kelistrikan, terutama dalam distribusi daya listrik. PLN sebagai penyedia listrik di Indonesia menggunakan sistem tripas untuk mendistribusikan daya listrik ke rumah-rumah, industri, dan bisnis. Mungkin secara umum jaringan listrik di PLN memang menggunakan 3 pas ya. Tetapi ada di Jawa Tengah dan DIY itu menggunakan 3 pas 4 kawat, yang artian ada 3 pasa untuk fasanya dan 1 pasanya untuk 1 kawatnya untuk netral. Nah, berikut adalah contoh tripas sirkuit yang umum ditemukan dalam aplikasi sistem kelistrikan PLN. Yang pertama adalah distribusi listrik rumah tangga. Listrik yang diterima di rumah-rumah biasanya berasal dari jaringan 3 pasa, yaitu didistribusikan dari trafo distribusi, di step down, lalu masuk ke PHBTR, dan dibagi ke jaringan-jaringan tegangan rendah, dan masuk ke SR rumah-rumah pelanggan. Selanjutnya ada industri pabrik, di mana banyak industri yang menggunakan sistem 3 pas untuk memasuk daya ke mesin-mesin atau motor-motor guna peralatan industrinya. Selanjutnya yang ketiga ada pompa air dan irigasi, di mana pompa air dan sistem irigasi yang digunakan di pertanian atau daerah yang membutuhkan penyediaan air menggunakan daya 3 fasa untuk efisiensi tinggi dalam pengoperasian pompanya. Yang keempat ada gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan. Gedung perkantoran ataupun pusat perbelanjaan seringkali membutuhkan daya yang signifikan untuk pencahayaan, sistem pendinginan udara, peralatan elektronik lainnya. Nah, disinilah tripas sirkuit digunakan untuk memenuhi kebutuhan daya ini. Yang kelima ada stasiun pembangkit listrik, di mana pembangkit listrik, terutama pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga uap, sering menggunakan sistem tripas dalam pembangkitan dan distribusi jayanya. Jadi di dalam PLTA maupun PLTU sendiri itu terdapat beberapa motor-motor listrik ya yang untuk menggerakkan mesin-mesin mereka. Yang keenam, ada sistem transmisi dan distribusi. Jaringan transmisi dan distribusi daya listrik yang digunakan oleh PLN itu pada umumnya menggunakan tripas sirkuit untuk mentransfer daya listrik dari pembangkit ke substasi dan selanjutnya ke pelanggan akhir. Sistem tripas memberikan keuntungan dalam hal efisiensi, stabilan, dan kinerja peralatan listrik. Ini juga memungkinkan distribusi daya listrik dengan kehilangan daya yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem satu fasa. Nah, di sini ada gambar ya, apa namanya ini, simulasi ya, atau gambar flow untuk bagaimana tenaga listrik itu bisa sampai ke rumah-rumah, ke pelanggan industri maupun pelanggan komersial ya. Jadi yang pertama ini ada pembangkit listrik. Dari pembangkit listrik ini dialiri atau dikirimkan ke gardu induk melalui transmisi,
dari gardu induk tersebut dibagi lagi melalui outgoing PHB yang ada di gardu induk ke jaringan-jaringan distribusi. Nah, selanjutnya dari jaringan distribusi dibagi lagi untuk ke pelanggan-pelanggan, baik itu ada pelanggan tegangan menengah maupun tegangan rendah. Di mana untuk pembagian beban tersebut di situ dilakukan pembagian beban atau penurunan tegangan lagi dari transformator distribusi. Jadi dari 20 kV ke 0,4 kV. Selanjutnya ada magnetically coupled circuit. Pada aplikasi di sistem kelistrikan PLN dapat ditemui di beberapa instalasi, contohnya dalam trafo daya. Trafo daya adalah perangkat yang secara efisien mentransformasikan tegangan listrik dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Dalam hal ini, magnetical coupled circuit digunakan untuk transfer daya listrik antara dua kelompok kumparan yang terpisah secara magnetik. Berikut adalah contoh magnetical coupled circuit dalam aplikasi trafo daya di sistem kelistrikan PLN. Yang pertama ada trafo distribusi. Trafo distribusi pada sistem kelistrikan PLN adalah contoh umum dari magnetical coupled circuit. Trafo ini digunakan untuk menaikkan ataupun menurunkan tegangan listrik sebelum didistribusikan ke konsumen akhir. Kumparan primer dan sekunder pada trafo ini terhubung magnetis, sehingga perubahan tegangan dapat terjadi secara efisien melalui induksi magnet. Yang kedua, ada trafo tenaga. Pada tingkat pembangkitan, trafo tenaga juga menggunakan magnetical coupled circuit. Trafo ini berperan dalam mentransfer daya listrik dari pembangkit listrik ke sistem transmisi dengan menyesuaikan tegangan sesuai kebutuhan transmisi. Yang ketiga, ada autotransformator. Autotrafo ini adalah trafo khusus di mana kumparan primer dan sekundernya dibagi secara parsial, dan bagian dari kumparan tersebut berfungsi sebagai kumparan bersama. Hubungan magnetik antara bagian tersebut memungkinkan magnetical coupled circuit untuk mentransfer daya tanpa isolasi penuh antara bagian primer dan sekunder. Autotrafo sering digunakan dalam sistem kelistrikan PLN untuk mentransformasikan tegangan dengan lebih efisien. Yang keempat, transformator daya 3 fasa. Banyak trafo daya yang dirancang untuk menangani daya 3 fasa. Hubungan magnetik antara kumparan-kumparan pada sisi primer dan sekunder dalam trafo 3 fasa juga merupakan contoh magnetical coupled circuit. Magnetical coupled circuit pada aplikasi trafo transformator ini merupakan transfer daya yang efisien dan pengaturan tegangan yang diperlukan dalam jaringan listrik. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, PLN dapat mengelola distribusi daya listrik dengan lebih efisien dan efektif. Nah, di sini di gambar kiri kita bisa lihat ada trafo daya atau trafo tenaga ya. Di sini di mana menurunkan dari tegangan 150 atau 500 kV ataupun 70 kV menjadi tegangan 20 kV. Dan nantinya disalurkan melalui PHB-PHB yang ada di gardu induk. Nah, dari situ didistribusikan lagi melalui jaringan tegangan menengah. Nah, untuk gambar yang tengah ini, kita bisa lihat ada trafo distribusi, di mana di trafo distribusi ini adalah menurunkan tegangan dari 20 kV ke 0,4 kV yang akan disalurkan ke pelanggan-pelanggan tegangan rendah PLN. Yang di kanan ini ada beberapa gambar CT, ada CT bar, CT ring, dan bermacam-macam ya. Dan untuk CT ini atau trafo arus ini sangat penting kegunaannya pada sistem gardu induk untuk pembacaan arus serta pembacaan arus tegangan. Oke, selanjutnya frekuensi respon. Frekuensi respon dalam konteks sistem PLN mengacu pada sejauh mana sistem tersebut mampu merespon perubahan frekuensi dalam jaringan listrik. Frekuensi dalam sistem kelistrikan biasanya dijaga agar tetap stabil dan perubahan signifikan dalam frekuensi dapat mempengaruhi kinerja peralatan listrik dan sistem secara keseluruhan. Contoh aplikasi dari frekuensi respon dalam sistem kelistrikan PLN yang pertama, penyesuaian generator.
di mana generator listrik yang terhubung ke jaringan harus dapat merespon perubahan frekuensi dengan cepat. Sebagai contoh, jika terjadi peningkatan beban yang tiba-tiba, generator harus dapat menyesuaikan output daya dan frekuensinya untuk menjaga kestabilan sistem. Yang kedua, ada penyesuaian sistem kontrol otomatis. Sistem kontrol otomatis dalam PLN dapat dirancang untuk merespon perubahan frekuensi dengan mengatur output daya dari berbagai sumber, mengoptimalkan distribusi beban, dan menjaga kestabilan frekuensi. Ini biasanya jika di gardu induk itu relaynya ada di PHB BBVT ya, busbar VT. Jadi jika ada perubahan frekuensi atau penurunan frekuensi dari 50 Hz menjadi 49 ataupun 48, itu diatur di relay yang ada di BBVT. Jadi untuk melepas beban atau load shedding. Yang selanjutnya, penggunaan sistem penyimpanan energi. Frekuensi respon dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan sistem penyimpanan energi, seperti baterai ke dalam jaringan listrik. Sistem ini dapat memberikan daya tambahan atau menyerap daya berlebih sesuai dengan perubahan frekuensi, guna membantu menjaga stabilitas jaringan. Yang keempat, penggunaan peralatan khusus. Beberapa peralatan kelistrikan seperti sinkron generator dapat dirancang khusus untuk memberikan respon terhadap fluktuasi frekuensi dalam jaringan. Ini membantu dalam menjaga kestabilan dan keandalan sistem distribusi tenaga listrik. Penting untuk memahami dan memantau frekuensi respon dalam sistem kelistrikan PLN untuk menghindari potensi gangguan dan pemadaman daya yang dapat terjadi akibat fluktuasi frekuensi yang tidak terkendali. Sistem kontrol yang baik dan peralatan yang responsif membantu menjaga kestabilan dan keandalan pasokan listrik. Nah, ini contoh kubikel BBVT ya, yang gambar kanan, di mana ada relay di situ dipasang gunanya untuk relay wafer atau under frekuensi maupun bisa juga di setting ke under voltage. Jadi di relay tersebut ada beberapa opsi penggunaannya. Mau digunakan untuk frekuensi maupun untuk tegangan. Nah, untuk di kiri ini adalah gambar hasil uji pengujian under frekuensi relay. Jadi di salah satu gardu induk ini kita menguji dengan 4 tahap. Tahap pertama itu 49,2 Hz, tahap kedua 49,1, tahap ketiga 48,9, dan tahap 4 adalah 48,8 Hz. Di mana di masing-masing tahap ini pada saat pengujian frekuensi menyentuh frekuensi yang disetting, dia di beberapa outgoing yang disetting sudah harus melepaskan bebannya sendiri atau load shedding sendiri secara otomatis. Di mana gunanya adalah untuk menjaga kestabilan suplai distribusi tenaga listrik dan untuk menjaga agar pembangkit tetap bisa beroperasi dan tidak jatuh. Oke, mungkin sekian presentasi saya untuk untuk tugas ujian akhir semester. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf pada Ibu dosen. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.